Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tussoliha, NPM 17541210004, akan mempresentasikan tentang perkebunan pohon dan konservasi alih tanah, meningkatkan ketahanan iklim dan penyerapan karbon ekosistem agro di lahan jurang terdegradasi semi kering. Iklim. Perubahan iklim global telah sangat mempengaruhi produktivitas dan penyerapan karbon potensi lahan terdegradasi. Para peneliti di seluruh dunia telah mengamati bahwa lahan terdegradasi adalah ekosistem yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Iklim ekstrim. Iklim yang ekstrim dan lingkungan tanah terdegradasi menyebabkan pertumbuhan berkurang, produktivitas, dan penyerapan karbon dari tanaman di ekosistem semi kering. Penghijauan lahan kritis semi kering tidak bisa menyita karbon lebih tinggi karena kematian pohon tinggi dan rendahnya produktivitas hidup tanaman sebagai konsekuensi dari fluktuasi kondisi iklim, air tanah yang rendah, dan erosi tanah tinggi. Lahan semi kering yang terdegradasi. Hal ini terutama berlaku untuk lahan semi kering yang terdegradasi seperti yang ada di jurang barat India, di mana sering terjadi kekeringan, banjir, curah hujan tinggi, suhu musim panas tinggi, gelombang panas, erosi tanah, keterbatasan air tanah, tanah tidak subur, dan tinggi tekanan manusia dan hewan. Ekosistem di lahan kritis. Ekosistem agro di lahan kritis mengalami dampak perubahan iklim di seluruh dunia. Pekerjaan sebelumnya di lahan degradasi telah berfokus pada penghijauan dan konservasi tanah yang memiliki batasan yang jelas dalam hal generatif dan ruang lingkup aplikasi untuk sistem produksi dalam skenario perubahan iklim. Tantangan utama dalam mendesain tanah bertingkat adalah mengembangkan sistem cerdas iklim yang tahan terhadap cuaca ekstrim dan memiliki potensi tinggi untuk penyerapan karbon. Variasi praktik agroekosistem. Jenis praktik manajemen untuk agroekosistem dapat bervariasi dari lokasi ke lokasi, tetapi mereka memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas tanaman. Ekosistem agro tidak hanya harus tahan terhadap kondisi iklim yang ekstrim dan gas rumah kaca menyita, juga harus menguntungkan, berkelanjutan, dan adaptable dalam kondisi tertentu. Efektivitas pohon sapota dan regional. Kombinasi tanaman tahunan dengan konservasi air tanah untuk meningkatkan iklim ketahanan dan penyerapan karbon ekosistem agro di lahan terdegradasi semi kering. Ada 4 sistem sapota untuk meningkatkan ketahanan iklim. Yang pertama, sapota dan tanaman di teras. Yang kedua, sapota di teras. Yang ketiga, sapota darit dan parit di lereng. 4. Satunya sapota pada kemiringan. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah untuk mengamati dampak iklim ekstrim terhadap potensi pertumbuhan populasi tanaman, biomasa, dan hasil ekonomi. Yang kedua, menilai efek kekuatan terasering dan penggalian dalam pertumbuhan tanaman, produktivitas, cadangan karbon, dan penyerapan karbon di lahan terdegradasi. Metode yang dilakukan, yang pertama itu situs eksperimen, yaitu curah hujan yang diterima selama periode percobaan dan karakteristiknya. Yang kedua, desain penelitian, penggunaan tata guna lahan dalam ekosistem. Yang ketiga, semusim dan penanaman pohon, yaitu mengamati respon tanaman dan rumput selama cuaca ekstrim dan menilai potensi penyerapan karbon. Penilaian ketahanan iklim, pengaruh cuaca ekstrim diamati pada populasi tanaman, pertumbuhan, biomasa, dan hasil ekonomi tanaman, pohon sapota, dan rumput. Curah hujan yang diterima selama periode percobaan, karakteristik, dan uraiannya. Ini tabel gambar 1, yaitu curah hujan yang diterima selama periode percobaan. Percobaannya dari 2010 sampai 2017. Ini untuk deskripsi curah hujan yang diterima. Kemudian analisis data. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 8 ulangan untuk mendeteksi perbedaan dalam populasi tanaman, biomasa rumput, tinggi pohon, dan diameter kerai increment, baik tahunan dan rata-rata, hasil buah, karbon penyerapan, dan yield ekonomi,
Signifikansi antar perlakuan diuji pada tingkat signifikasi 5%. Semua ini dilakukan dengan menggunakan SPSS. Kemudian data yang diperoleh untuk mengetahui kinerja tanaman tahunan dan abdi telah dinilai bersama dengan konservasi tanah dan air. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu populasi tanaman, yang kedua pertumbuhan sawo dan produksi biomasa, 3 variabilitas curah hujan mempengaruhi hasil panen, 4 pengaruh SWC terhadap hasil buah, 5 stok karbon dan karbon penyerapan di sawo, 6 stok karbon dan karbon penyerapan di rumput, 7 secara keseluruhan stok karbon dan karbon penyerapan. Yang pertama, populasi tanaman. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa periode kekeringan mengakibatkan 5-18% penurunan pada populasi pohon. Sementara normal, berat curah hujan acara, curah hujan yang tinggi dan curah hujan yang abnormal mengakibatkan tidak berpengaruh pada populasi pohon selama periode kekeringan. Kinerja SWC menunjukkan bahwa terus dibudidayakan teras dan chestnut mengakibatkan kematian pohon yang lebih rendah dibandingkan dengan kemiringan. Ini adalah gambar untuk yang populasi tanaman. Yang kedua, pertumbuhan sawo dan produksi biomasa. Dalam penelitian ini, kecenderungan meningkatkan pada diameter tinggi pertumbuhan diamati dalam 8 tahun percobaan. Ini gambarnya, gambar 3 untuk pertumbuhan sawo. Variabilitas curah hujan mempengaruhi hasil panen. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa signifikan. Ini data, gambar datanya. 4. Pengaruh SWC terhadap hasil buah. Pengaruh SWC pada hasil buah tercatat dalam periode kekeringan, yaitu pada tahun 2015 sampai 2017. Stok karbon dan penyerapan karbon di sawo. Stok karbon dan penyerapan karbon di sawo diperkirakan dalam 4 sistem dalam 8 tahun. Di Intuitive peranalisis perubahan dalam sistem menunjukkan bahwa adanya perubahan yang signifikan antara sistem. Stok karbon dan karbon penyerapan di rumput. Dalam penelitian ini, stok karbon dan karbon penyerapan di rumput asli berbeda signifikan antara karbon dan karbon penyerapan. Secara keseluruhan, karbon dan stok karbon. Secara keseluruhan, pohon plus tanaman atau rumput plus tanah, karbon dan tren stok karbon berbeda signifikan. Kesimpulannya, sawo dan rumput asli yang ditemukan lebih baik dalam hal kelangsungan hidup dan pertumbuhan selama perubahan kondisi curah hujan kecuali untuk efek kecil kekeringan. Yang kedua, pada tanaman asli, kacang, tunggak, dan jarak yang diamati sangat sensitif untuk curah hujan yang berbeda. Air tanah ukuran konservasi seperti teras dan parit meningkatkan pertumbuhan sawo. 3. Produksi biomasa rumput dan hasil buah di lahan-lahan terdegradasi di bawah semua kondisi curah hujan. Teras sering ditemukan lebih unggul dibandingkan dengan parit dan lereng tunggal di ekosistem jurang. Ketahanan selama peristiwa cuaca ekstrim dan penyerapan karbon ditingkatkan dari agroekosistem di lahan terdegradasi semi kering. Selanjutnya, peran sistem sebagai modernisasi kondisi iklim mikroregional memberikan ketahanan cuaca yang ekstrim dan eksekusi dan memancarkan gas rumah kaca perlu diselidiki sekutu dan ekosistem yang terdegradasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.